Shalom, kami dari keluarga Bapak Sintua Insinyur W. Sipayung bersyukur kepada Tuhan karena lewat kejadian ini kita semua diharuskan untuk beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Maka keluarga ini juga beribadah, dan kalau Tuhan boleh mengizinkan kami live, terpujilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang menerima firman Tuhan lewat live hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang tetap setia melingkupi, melindungi, menjagai kami di tengah-tengah virus corona yang mewabah dan mengelilingi seluruh dunia Tuhan. Tapi kasih setiamu mengalir di dalam kami. Layaklah kami bersyukur Tuhan. Dan lewat kejadian ini, kau tuntut untuk dewasa di dalam iman. Pemerintah kami menyuruh kami untuk beribadah di rumah tangganya masing-masing. Kami melakukannya Bapa, dan kami tahu kehadiranmu di tengah-tengah ibadah ini melawat kami semua, membuat kami semakin bersuka cita, membuat kami semakin mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kalau kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu, berfirmanlah Tuhan kepada kami, berbicaralah Tuhan kepada kami. Semuanya kami siap menerima firman Tuhan, baik kami sekeluarga di rumah ini maupun saudara-saudara kami yang melihat live ini, siapapun mereka. Kau jamah hati kami semua, penuhkan dengan Roh-Mu yang kudus, agar Roh Kudus berkuasa di dalam hati, akal budi dan pikiran kami. Segala puji, kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kepada keluarga di rumah ini, terpujilah Tuhan kalau kita bisa beribadah seturut dengan perintah dari pimpinan kita, Bapak Presiden. Di rumah tangga masing-masing kita harus beribadah. Dan kalau Tuhan memberkati, keluarga ini boleh melakukan live, terpujilah juga nama Tuhan. Dan siapapun orang-orang Kristen yang boleh mendengar firman Tuhan lewat acara live hari ini dari keluarga besar Bapak Washington Sipayung, diberkatilah kita semua. Kami membuka firman Tuhan dari Bilangan 9. Mari kita sama-sama buka. Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Judulnya, Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berangkat berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ambil 4 bagian dari topik yang kita baca dari ayat 15 sampai 23. Poin pertama, saya akan ceritakan sejarah kemah suci ini. Poin kedua, kemah suci atau kemah di ayat 15 sampai 17.
Poin ketiga, titah Tuhan di ayat 18 sampai 23. Poin keempat, hamba Tuhan Musa adalah seorang perantara bangsa Israel dengan Tuhan di ayat 23c. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejarah tentang kemah suci ini, kita tahu bahwa di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, Allah menuntun langsung umatnya keluar dari tanah Mesir. Tandanya ada tiang awan dan ada tiang api di ayat 21 dan 22. Itu waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita semua tahu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu itu yang menentukan adalah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Nah, kenapa bangsa ini harus keluar dari tanah Mesir? Firman Tuhan mencatat di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, karena bangsa ini sudah berseru-seru kepada Tuhan di Keluaran 5 ayat 1, supaya bangsa ini menyembah Tuhannya di negerinya. Begitupun di Keluaran 7 ayat 16 juga bangsa ini mau menyembah Tuhannya. Di Keluaran 9 ayat 1 dan 13 juga bangsa ini mau menyembah Tuhannya. Nanti saudara-saudara boleh buka di Keluaran yang saya katakan tadi. Nah, bangsa ini mau menyembah Tuhannya. Itulah alasan kenapa Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu satu poin alasan. Alasan kedua adalah mau membawa umat Israel yang tadinya bermental budak di tanah Mesir, mau dibawa Tuhan keluar sebagai umat pilihan dan mau mendidik bangsa ini menjadi memiliki mental anak raja. Nah, ini tujuan Tuhan kepada bangsa Israel. Maka dibawalah bangsa ini keluar, dan kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di dalam Keluaran 13 ayat 17 dikatakan, sebenarnya kalau Tuhan mau bawa bangsa ini cepat lewat, tidak melalui Laut Teberau, tidak sampai 40 tahun, yaitu melewati negeri Filistin, saudaraku. Baca dalam firman Tuhan, Keluaran 13 ayat 17. Tapi Tuhan berpikir, mana tahu nanti bangsa ini menyesal, dia gampang balik ke Mesir. Nah, maka Tuhan membelokkan jalan bangsa ini harus melewati Laut Teberau, saudaraku, atau Laut Merah. Nah, kita tahu kisah sejarah bagaimana terjadi mujizat. Maka Tuhan lewat Musa membelah Laut Teberau itu. Maka bangsa Israel pun melewati Laut Teberau itu dengan aman. Karena apa? Karena memang pemimpin bangsa ini bukan Musa, saudaraku, tapi Tuhan sendiri sebagai pemimpin untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita tahu bahwa mujizat yang luar biasa itu terjadi, maka Laut Teberau itu terbelah dua, saudaraku. Nah, kita tahu waktu orang Mesir masuk, Laut Teberau kembali bersatu menjadi lautan. Maka orang Mesir mati semua di tengah lautan setelah orang Israel sampai selamat ke seberang, saudaraku. Nah, setelah bangsa Israel itu sampai di seberang, mana mungkin lagi bangsa ini, kalaupun dia menyesal, kalaupun tak ada lagi makanan yang enak, tak ada minuman yang enak, mana mungkin dia bisa balik? Karena sudah menjadi laut kembali. Itulah alasan Tuhan. Maka membawa bangsa ini melewati Laut Teberau. Nah, selain mendidik bangsa ini dari mental budak menjadi mental anak raja di tengah perjalanan yang 40 tahun ini, di dalam perjalanan ini juga firman Tuhan berkata di dalam Keluaran itu bahwa Tuhan memberikan pelajaran dan memberikan peraturan kepada bangsa ini di sepanjang perjalanan selama 40 tahun itu. Jadi selama 40 tahun Tuhan memberikan peraturan-peraturan, Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran, Tuhan juga membawa mereka berperang. Di saat mereka melewati negeri-negeri yang tidak mengizinkan mereka lewat, mereka berperang, saudaraku. Nah, di dalam 40 tahun itu Tuhan sedang mendidik bangsa ini, saudaraku. Kisah itu tercatat di dalam Keluaran. Nah, setelah lewat dari Laut Teberau, ada banyak perjalanan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Maka sampai di Keluaran 40 ayat 1 sampai 33, di Keluaran 26 dulu ayat 1 sampai 37, Tuhan menyuruh Musa mempersiapkan membuat kemah suci.
Tuhan mengasih tahu apa-apa saja, baik bahannya, ukurannya di Keluaran 26. Lalu diulang lagi di Keluaran 36 ayat 8 sampai 38. Diulang kembali sama seperti di Keluaran 26 itu, dikatakan lagi di Keluaran 36. Betapa pentingnya pelajaran itu, betapa pentingnya peraturan itu diulang kembali. Untuk membuat kemah suci. Bagaimana peraturannya, bagaimana ukurannya. Kemah suci ini sama dengan tabernakel, saudaraku. Nah, inilah yang sedang dibuat bangsa ini. Maka di Keluaran 40 ayat 1 sampai 33, Musa mulai mengerjakan kemah suci. Di Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, setelah kemah suci ini selesai, maka turunlah tiang awan tadi menutupi kemah suci. Ya, inilah sejarah tentang kemah suci, saudaraku. Nah, kemah suci adalah tabernakel. Nah, kemah suci ini setelah mereka melewati Laut Teberau, mereka dirikan, ini kemah akan mereka bawa terus. Tiang awan tadi berdiri di depan, sekarang tiang awan ada di atas kemah suci. Maka bangsa Israel melihat patokan kepada kemah suci. Kalau awan ada berhenti di atas kemah suci, mereka berhenti. Kalau awan mulai beranjak, kemah suci diangkat, saudaraku. Mereka berjalan. Demikianlah. Maka kita masuk kepada firman tadi, dikatakan, kalau awan itu berhenti 1 hari, ya 1 hari mereka berhenti. Tapi kalau 2 bulan, ya 2 bulan mereka berhenti. Suka-suka Tuhan. Ya kalau mau 4 bulan, 4 bulan mereka berhenti. Tapi bisa juga hari ini berhenti, nanti sore langsung berangkat. Maka bangsa Israel patuh kepada titah Tuhan. Ya, di dalam perjanjian baru, saudaraku, berbicara tentang kemah. Kemah suci itu melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Perlu kita ingat bahwa Kristus dikatakan berdiam atau berkemah di antara kita. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman Tuhan tadi adalah perjanjian lama, maka sekarang di dalam perjanjian baru, kemah suci itu berbicara tentang melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Bagaimana dengan kita sekarang? Adakah kita sebagai umat Tuhan, Allah hadir di dalam kita? Adakah tetap Allah itu hadir di dalam kita? Seturut dengan Yohanes 1 ayat 14, bahwa Kristus itu sudah datang ke bumi dan Kristus itu berdiam di dalam kita. Itulah dia, Kristus itu. Adakah dia berdiam di dalam kita? Kemah suci melambangkan kehadiran Allah di antara kita. Kalau Allah sudah hadir di antara kita, maka penuh damai sejahtera lah kita. Tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan, tidak ada rasa saling mau bersaing, saudaraku. Tidak mungkin kalau Allah hadir di dalam kita. Di tengah-tengah situasi corona yang mencekam sekalipun, kalau Allah hadir di dalam kita, kita tetap tenang karena kita tetap ingat berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, kemah suci berbicara tentang kehadiran Allah. Yohanes 1 ayat 14. Nah, mari saudaraku, kita mengkoreksi dalam setiap hari. Adakah Allah hadir di dalam kita? Adakah Allah melawat kita? Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4 dan 2 Petrus 1 ayat 13 dan 14, kemah berbicara tentang tubuh. Ya. Maka tubuh kita ini adalah kemah. Ya. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4, tolong dibaca kalau ada yang bisa buka. 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4 dikatakan bahwa kemah itu adalah tubuh kita sendiri, saudaraku. Nah, ada kalanya kita akan meninggalkan tubuh ini kalau kita mati untuk menuju kepada kemah suci yang dituntut oleh Tuhan. Kalau ada baca, silakan baca. Ya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di tempat kediaman kita yang sekarang ini. Dan ayat keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya, itulah kemah. Berbicara tentang tubuh kita ini. Nah, sepanjang kita masih tinggal di kemah ini, ada banyak keluhan-keluhan. Benar. Meskipun kita beribadah, tetap ada keluhan kita. Sore ini keluarga si Payung beribadah, tapi sebelum tadi ada juga keluhan. Aduh, cucuku kok sakit. Aduh, gimana? Nah, ada keluhan-keluhan, saudaraku.
Tapi tujuannya adalah nanti kita akan meninggalkan kemah ini, saudaraku. Nah, kemah dalam perjanjian baru berbicara tentang tubuh kita. Kemah suci melambangkan kehadiran Allah. Maka kemah suci itu harus tetap hadir di dalam kemah ini, di dalam tubuh kita ini. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tadi tentang kemah, saudaraku, dikatakan kemah suci berbicara tentang melambangkan Tuhan, dan kemah adalah tubuh kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah lawatan Tuhan itu setiap hari bekerja di dalam kita. Karena tanpa lawatan Tuhan, kemah ini, tubuh ini begitu lemah, akan terus mengeluh dan mengeluh. Di tengah-tengah situasi corona yang mencekam seperti ini, kalau kita tidak mengundang kehadiran Tuhan, maka kita akan ketakutan, maka kita akan stres, aturannya tidak sakit menjadi sakit, saudaraku. Di tengah situasi seperti ini, saudaraku, begitu banyak terbatas, tapi mari duduk di kaki Tuhan. Kami bersyukur, ya. Lewat kejadian ini, kita kembali kepada awal Alkitab. Awal Alkitab, Adam itu punya anak dua, yaitu si Kain dan si Habel. Gereja itu sesungguhnya adalah keluarga. Mau menyembah Tuhan, keluarga. Belum ada gereja waktu itu. Nah, jadi setiap keluarga membangun mesbahnya masing-masing. Nah, setelah kejadian inilah baru ada gereja, tabernakel. Kalau tidak, setiap keluarga membangun mesbahnya masing-masing. Dengan kejadian corona ini, kita kembali disuruh Tuhan seperti awal Alkitab. Kita menyembah Tuhan dari keluarga kita masing-masing. Bayangkan, tidak boleh pergi ke gereja. Nah, kalau kita tidak punya iman yang dewasa, gimana kita bisa menyembah Tuhan? Kalau kita hanya mengandalkan kemah kita ini saja, apalah kita tidak mengeluh, apalah kita tidak bersedih, apalah kita tidak kesel. Aduh Tuhan, gimana sih? Ya, tapi dengan selama ini kita hidup di dalam Tuhan, situasi apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut, kita bebas menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Meskipun tidak disuruh ke gereja, tidak boleh gereja karena gereja pun tertutup, saudaraku, tapi kita bisa menyembah Tuhan. Minggu lalu kami juga sudah menyembah Tuhan seperti ini, saudaraku. Sekarang juga kita menyembah Tuhan. Tidak ada persoalan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah kalau di dalam Tuhan, Tuhan sedang membawa kita kepada awal daripada gereja. Awal gereja itu adalah rumah tangga masing-masing. Kita tahu bagaimana penyembahan si Kain, bagaimana penyembahan si Habel, saudaraku. Begitulah kita sekarang menyembah Tuhan dari rumah tangga kita masing-masing. Itu poin B, saudaraku, yaitu tentang kemah suci dan tentang kemah, yaitu tubuh kita. Poin C, ada titah Tuhan dikatakan. Firman Tuhan di sini saya catat ada 3 kali berkata tentang atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Ayat 13, ayat 20, atas titah Tuhan, ayat 20, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ayat 23, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Titah Tuhan di sini berbicara tentang ketaatan, saudaraku. Atas titah Tuhan mereka berkemah, atas titah Tuhan mereka berangkat. Kalau Tuhan tidak menitahkan mereka untuk berangkat, mereka tidak berangkat. Meskipun di situ kelaparan, saudara, mereka tidak berangkat. Kalaupun dikatakan mereka berkemah, kalau Tuhan tidak perintahkan berkemah, mereka tidak akan berkemah. Meskipun di tempat mereka berjalan, mungkin ada peperangan, mungkin ada hantaman, mungkin ada badai, saudaraku. Tapi kalau Tuhan belum bertitah berkemah, Tuhan belum menitahkan berhenti, mereka tidak akan berhenti. Itulah bangsa ini, saudaraku. Titah Tuhan berbicara tentang ketaatan. Bagaimana ketaatan kita, saudaraku, di hadapan Tuhan? Adakah dengan tidak boleh ke gereja maka kita merasa bersyukur, kita lakukan pekerjaan yang lain mumpung tidak ke gereja? Adakah seperti itu? Bagaimana titah Tuhan bekerja di dalam hidup kita, saudaraku? Adakah kita tetap setia melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini? Adakah kita berdoa untuk orang lain, untuk bangsa lain, untuk negara lain, untuk negara kita? Adakah kita berdoa, saudaraku? Apa titah Tuhan? Kalau telinga kita tidak peka, kita tidak tahu apa titah Tuhan. Kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, kita tidak tahu apa itu titah Tuhan.
dengan situasi yang seperti ini. Kita bisa ketakutan, kita bisa kecewa, saudaraku. Kalau saya merenung, ini sepertinya ya mungkin awal-awalnya antikris ya saudaraku. Nanti antikris katanya tidak bisa jual beli ya bagi yang anak Tuhan. Sekarang aja juga sudah mulai susah toh, kita belanja sekali 3 hari untuk mengelakkan supaya virus corona tidak terkena ya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat Kristen jangan berleha-leha. Kita harus dewasa di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tidak takut. Kalau mati pun mati di dalam Tuhan, mati di dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Titah Tuhan berbicara tentang ketaatan. Firman Tuhan di sini dikatakan di dalam ayat 15 sampai 23 3 kali mengatakan titah Tuhan. Alkitab kalau diulang-ulang perkataan itu menyatakan bahwa firman itu sangat penting. Nah, ini dia saudaraku. Jadi firman Tuhan itu begitu penting untuk kita renungkan. Alkitab berkata, renungkanlah firman siang dan malam. Perkatakanlah itu dimanapun kau berada. Waktu anak-anakmu sedang bermain-main, waktu tidur, waktu sedang bersantai, sedang berjalan-jalan. Adakah kita lakukan itu? Ada banyak orang Kristen belum tentu mengingat itu. Waktu dia raung bersenang-senang, dia lupa untuk berbicara tentang titah Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan orang yang sedang kesusahan karena dia tidak pernah baca firman, dia nggak tahu menyampaikan firman Tuhan untuk menghiburkan hati orang yang susah. Nggak tahu. Nah, waktu ada orang yang lupa daratan juga, dia nggak tahu juga menceritakan firman Tuhan itu bagaimana. Ya karena apa? Karena dia tidak merenungkan firman Tuhan. Titah Tuhan di sini berbicara tentang ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada pemimpin. Pemimpin kita di bumi ini dalam seizin Tuhan. Kalau Bapak Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia, itu dalam seizin Tuhan, saudara. Ya, taat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, atas titah Tuhan. Mau berapa hari? Mau 2 hari berkemah? Atas titah Tuhan, mereka harus patuh. Mau 4 bulan berkemah? Mereka harus patuh, saudaraku. Nah, inilah orang Israel. Dan Tuhan sedang mendidik bangsa ini. Di dalam perjalanan yang 40 tahun itu, Tuhan memberitahukan kepada bangsa ini peraturan-peraturan. Ya. Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran. Boleh buka di Keluaran. Bagaimana cara sebagai imam, bagaimana bentuknya, sebagai jemaat, bagaimana bentuknya. Waktu memberikan korban kepada Tuhan, bagaimana bentuknya. Korban syukur apa isinya. Ya, korban penghapus dosa apa isinya. Nah, itu semua dikasih tahu Tuhan. Waktu mereka dalam perjalanan yang 40 tahun ini. Ya. Jadi bangsa ini bukan hanya sekedar jalan kaki aja. Tidak, saudaraku. Waktu di dalam perjalanan yang 40 tahun itu, bangsa ini menerima 2 loh batu yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan aja. Tidak. Ini bangsa ini keluar dalam pimpinan Tuhan, saudaraku. Nah, demikianlah kita sekarang yang sedang hidup ini, saudaraku. Kita pun sudah keluar dari budak dosa. Maka jagalah dirimu untuk tetap kudus, saudaraku. Dan kita setelah keluar diselamatkan Tuhan, Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita, Raja kita. Nah, kita berjalan. Bukan berarti setelah Tuhan kita menyelamatkan kita, lalu kita enak-enak aja. Ya, nggak takut lagi berbuat dosa. Oh bukan, karena anugerah aku selamat. Bukan seperti itu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Menanggalkan kedagingan kita. Tapi meminta pimpinan roh berkuasa di dalam kita. Tanggalkan semua keinginan daging. Minta Roh Kudus berkuasa di dalam kita. Itulah tugas kita sekarang. Karena kita pun sedang dalam perjalanan. Sama dengan bangsa Israel yang 40 tahun itu. Nanti waktu kita dipanggil Tuhan, selesai perjalanan kita, saudaraku. Disitulah nanti, sampaikah kita ke tanah Kanaan atau tidak? Ada banyak bangsa ini yang tidak sampai ke tanah Kanaan, saudaraku. Itu poin ketiga, titah Tuhan. Poin keempat, dikatakan Musa adalah seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dengan perantaraan Musa lah semua firman disampaikan. Tuhan itu sebenarnya dia kan Tuhan yang adil, Tuhan yang baik. Tapi kan tidak sembrono. Kan tidak langsung Tuhan ngomong kepada bangsa Israel. Tuhan ngomong hanya kepada Musa. Lalu Musa nanti ngomong kepada bangsa ini. Ada peraturan sama Tuhan itu. Maka kita pun sebagai jemaat harus sadar. Ya. Nah, kalau
ada hamba Tuhan sebagai pemimpin, mari hormatilah dia. Dia pilihan Tuhan. Dalam perikop ini Tuhan berbicara dengan Musa, tidak dengan bangsa Israel. Walaupun bangsa itu kekasih jiwanya, umatnya. Nah, mari saudaraku, kita belajar menghormati hamba Tuhan. Kalau tadi di tengah-tengah dunia ini ada pemimpin kita Bapak Presiden memerintahkan supaya jangan banyak keluar, gereja tutup, mari patuh. Itu juga dalam persetujuan Tuhan dia sebagai presiden. Patuh saudaraku. Nah, di tengah-tengah gereja kita ada Tuhan pilih sebagai hamba Tuhan. Mari patuh juga. Hormati sebagai hamba Tuhan saudaraku. Musa adalah hamba Tuhan yang Tuhan pilih saudaraku. Dan di saat si Harun dan si Miriam adiknya menyepelekan Musa ini, di dalam Keluaran juga itu ditulis, mereka menyepelekan si Musa karena Musa kawin dengan orang Kusi saudaraku ya. Mereka menghina Musa. Ditulis dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Nanti Alkitab silakan dibuka. Saya nggak sempat membacakannya. Di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Musa mereka olok-olok. Musa mereka ejek. Karena Musa menikah dengan perempuan Kusi. Nah, kalau mau dibilang salah, ya mungkin menurut saudaranya Musa itu salah. Iya kan? Salah. Karena Musa sudah punya istri tapi kan sudah mati. Ya. Nah, lalu dia kawin sama orang Kusi. Kusi ini orang berkulit hitam saudaraku. Nah, diolok-olok. Mungkin mereka merasa gak wajar lah Musa. Nah, menurut mereka Musa itu salah. Lalu mereka mengolok-olok, yaitu Harun dan Miriam. Baca firman Tuhan. Tuhan marah. Apa Tuhan tidak tahu kalau Musa salah? Misalnya, ya. Kalau Musa salah, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan yang berhak menghukum Musa. Bukan Harun, bukan Miriam, saudaraku. Nah, dalam firman itu, Harun dan Miriam mengolok-olok Musa. Tuhan marah. Waktu Tuhan marah, Miriam dan Harun keluar jadi sakit kusta saudaraku. Ya, kalau Musa tidak mau mengampuni Harun dan Miriam, penyakit kustanya si Harun dan si Miriam tidak akan sembuh. Tapi Musa terkenal, di dalam Bilangan itu ditulis juga bahwa dia seorang yang berhati lembut. Ya, meskipun dia sudah dihinakan, diolok-olok, lalu Tuhan sudah marah kepada yang mengolok-olok, sudah kena hukum saudaraku. Lalu si Harun minta, berdoalah sama Tuhan supaya kami pulih. Musa pun berdoa minta tolong. Akhirnya Harun dan Miriam pun pulih dari penyakit kustanya. Itu hamba Tuhan saudaraku. Makanya mari belajar untuk menghormati hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu yang memilih adalah Tuhan sendiri. Bukan berarti seorang hamba Tuhan itu suci kudus, tidak. Tetapi yang menghakiminya juga ada Tuhan. Mari kita ingat, meskipun bangsa Israel umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak mau berbicara langsung kepada bangsa ini. Ingat itu saudaraku. Meskipun bangsa ini umat pilihan Tuhan, Tuhan memilih perantara dia berbicara untuk bangsa Israel adalah Musa. Mari belajar untuk menghormati hamba Tuhan saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat kejadian corona ini, marilah kita tetap sujud di kaki Tuhan. Merendahkan hati kita. Karena kalau Tuhan marah, kecil bagi Tuhan untuk menghancurkan dunia ini saudaraku. Bayangkan, gampang toh membuat manusia mati langsung beribu-ribu, gampang. Nah, Ratu Elizabeth aja udah kena corona saudaraku. Padahal apa susahnya sebagai seorang ratu, pengawalnya lengkap, pengaman lengkap, kan bisa saudaraku, tapi kena juga saudaraku. Sementara ada banyak orang di pajak melati sana saudaraku, duduk di tanah itu jualan, nggak kena penyakit corona saudaraku. Nah, mari jangan pikir ini hanya sekedar penyakit saudaraku. Tidak saudaraku, bukan. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Semua ini adalah tanda-tanda. Mari berseru kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ada di dalam Mazmur 91. Kalau engkau benar anak-anak Tuhan, engkau akan dilindungi saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat kejadian corona ini, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Marilah kita runtuhkan seluruh keangkuhan kita. Marilah kita buang seluruh kelemahan iman kita. Marilah datang kepada pimpinan Tuhan agar Roh Kudus memimpin kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur firman Tuhan sudah dinyatakan. Dan biarlah setiap jemaat umat Tuhan
yang mendengar firman ini, semua diberkati, semua diubahkan, semua memiliki iman yang semakin naik dan naik, sehingga semua umat Tuhan yang mendengar firman ini boleh menyukakan hati Tuhan. Segala puji, kemuliaan, dan hormat hanya bagimu, Bapa yang baik. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.